kalau ngajinya pakai iman, yang kasih ilmunya Allah. Kalimatnya beda. Utul ilma, diberi ilmu oleh Allah, diberi, bukan dapat. Jadi sifatnya dirubah. Bukan karena ikhtiar kita yang pintar dapat ilmu, tapi keimanan kita menjadikan Allah yang kasih ilmu. Beda hasilnya, kawan. Antum kalau ikhtiarnya karena pribadi antum, bukan karena pemberian Allah, resikonya kehilangan adab dengan ilmu itu. Bisa jadi dapat ilmu hanya digunakan sebagai amunisi untuk menyerang orang lain. Bisa jadi ilmu itu hanya untuk meningkatkan status, menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain. Lebih wajib, lebih sunnah, lebih berkualitas, lebih bagus dibandingkan orang, lebih baik kajiannya, lebih berdalil, lebih tinggi derajatnya, sehingga sungkan gabung dengan orang lain, sulit sapaan dengan orang. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Tapi kita pun tidak boleh berpikir demikian. Awas nih, begitu disebut langsung kepikiran ini itu. Tidak, nggak boleh begitu. Kita hanya mengungkapkan sesuatu berdasarkan nalar yang dibangun oleh petunjuk Al-Quran. Bahasa Qurannya beda. Utul ilma, dikasih ilmu sama Allah. Karena yang ngasih Allah dan Allah sempurna sifat kebaikannya, maka ilmu itu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Lebih bijak. Tahu. Imannya meningkat. Semangat subuhnya. Begitu imamnya kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Karena dapat ilmu dengan imannya. Oh paham nih. Dia kunut dalilnya ini. Dia belum tahu dalilnya. Dia nggak protes. Allahumma hdina fiman hadait. Bidah. Dia tunggu dulu. Begitu selesai. Mohon izin Pak Ustadz. Anda belum belajar, mungkin kurang ilmunya. Kemarin kajian belum dapat dalil tentang kunut. Kira-kira kalau tadi kunut itu bacaannya apa? Ditemukan di mana saya bisa baca itu? Begitu. Itu hasil dari didikan majlis ilmu yang hidayah diberikan oleh Allah dengan kalimat utul ilma. Allah yang kasih ilmunya. Min ladunna ilma, kami yang kasih ilmunya. Bukan dia dengan ikhtiarnya. Jadi ikhtiar itu wasilah aja. Kalau sudah pakai iman, Allah kasih. Semakin tinggi takwa, bukan ngasih lagi, diajarin sama Allah. Begini caranya. Langsung diajarkan tuh. Dengan caranya tentu beda-beda. Nabi, ulama lain-lain. Ditemukan di mana? Ada di Quran. Surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Semakin tinggi takwamu, semakin diberikan oleh Allah bagaimana merumuskan pelajaran-pelajaran. Tinggi. Caranya beda, adabnya lain. Jadi melahirkan adab dari situ. Nggak ada tiba-tiba langsung datang. Bid'ah tuh ente sembarangan ngimamin orang. Tanggung jawab hari kiamat. Tanggung jawab. Ya udah saya yang tanggung, Bapak yang jawab nih kan. Ya, saya akan tanggung jawab Pak. Tidak akan memberikan jawaban yang tanggung kepada Bapak. Baca kitabnya. Enggak lain caranya. Setelah paham itu muncullah sifat bijak di sini. Oh, yang usul nggak boleh beda. Yang pokok apa yang pokok? Salatnya. Subuh 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Yang furu, cari dalilnya. Apa yang furu? Cabang dari yang pokok tadi. Apa cabangnya? Selain dari yang pokok-pokok. Al-Fatihah itu pokok. Ya kan? Rukuk sujud itu pokok. Tapi bacaan-bacaan itu, adakah Nabi pernah mencontohkan? Dan apa sebabnya contoh itu bisa beragam? Digali, oh ternyata Nabi kunut begini, yang tidak kunut begini, dalilnya ini, dalilnya ini. Kalau ada yang kunut begini cara menyikapinya, kalau tidak kunut begini cara menyikapinya. Begitu paham dengan itu semua, utul ilma. Imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Belakang jawab amin. Ya? Imamnya tidak kunut, sudah belakang gak usah sujud sahwi. Sederhana kan, simpel kan? Udah, karena apa? Dia paham hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shahiha. Kalau ada seorang sakit, udhurnya safar atau punya kebiasaan tertentu yang baik, lalu kemudian ada kondisi dia tidak mampu mengerjakannya, maka pahalanya tetap dituliskan sempurna. Orang yang biasa kunut, makmumnya tidak kunut, maka karena tidak kunut, imam pun karena dia biasa kunut, tetap dituliskan pahala dari kunutnya. Jadi nggak usah takut kehilangan itu. Itulah ilmu. Kalau sudah ada ilmu, hati tenang. Makanya setidaknya kalau belum jadi alim, kun muta'allima atau mustami'ah. Minimal nyimak. Itu majlis. Nah, jadi jangan sampai datang ke majlis hilang. Yang paling bahaya itu datang ke tempat belajar, katanya pulang-pulang semua agama sama. Imannya malah hilang. Itu penting.
penting karena Nabi mengatakan wa yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada yang paginya beriman, sorenya kufur. Dan celakanya salah datang tempat, salah pilih tempat. Salah pilih tempat. Jelas ya?